siapkan diri di hari raya, tapi lupa ketika orang itu beribadah di bulan Ramadan. Karena kata Nabi, kesempurnaan ibadah Ramadan, kata Rasulullah, ketika orang itu berpuasa, ketika dia bergerak badannya di malam hari beribadah kepada Allah, maka kata Nabi, raja'a min dunubihi kayauma waladathu ummuh. Hari ini seluruh dosanya dikeluarkan oleh Allah, maka orang itu bersih suci seperti dia keluar dari rahim ibunya. Yang kita khawatirkan adalah, hadirin, baju kita lebih indah daripada amal kita, baju kita lebih bagus daripada harga amalan kita di hadapan Allah. Yang kita khawatirkan adalah baju kita lebih mahal ketimbang mahalnya amaliyah ibadah kita di hadapan Allah. Kita dapat menghisap diri kita sendiri, seberapa banyak amalan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan tahun ini, seberapa banyak kealfaan, berapa banyak maksiat yang sudah kita taruh di penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita khawatirkan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul ibad illallah man kana saubahu khairan. Sejelek-jelek baju, kata baginda Rasul, sejelek-jelek pakaian yang kamu kenakan adalah sauban khairan min amalih. Bajunya lebih bagus daripada amalnya, bajunya lebih indah daripada amalnya, bajunya lebih mahal dari amalnya. Kalau bajunya ratusan ribu rupiah, kalau bajunya jutaan rupiah, tapi amalannya bisa jadi tidak diperhitungkan oleh Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siyabun anbiya wa amaluhul jabbarin. Baju yang mereka kenakan adalah baju para nabi, baju yang mereka gunakan adalah baju kebesaran, tapi amalan yang mereka lakukan al-jabbarin adalah amalan-amalan pendosa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada dua hubungan yang harus kita bangun. Yang pertama, duribat alaihumudillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan aku timpakan bencana dimanapun kalian berada, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali mereka yang berpegang teguh kepada hablum minallah, mereka yang baik hubungannya dengan Allah, wa hablum minan nas, dan mereka yang berhubungan baik kepada sesama manusia. Momentum yang baik ini, momentum yang berharga, momentum yang fitri dan sangat suci ini, mari kita lapangkan dada kita, mari kita hapuskan segala kesalahan dan dosa-dosa saudara kita. Kalaulah dosa kita sudah diampuni oleh Allah, masih ada sangkut pautan dosa kita kepada sesama manusia. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kepada seorang suami, pasti kita punya dosa kepada istri kita, pasti kita pernah menelantarkan anak kita. Anak kita butuh sesuatu, istri kita butuh sesuatu, kadang suami tidak sanggup memenuhinya karena keterbatasan suami tersebut, bukan karena kemalasan. Kalau ada kemalasan, kalau ada kata-kata yang kasar selama setahun, kalau ada terbesit kesalahan, hari ini masih Allah panjangkan umur kita, hari ini masih Allah pertemukan kita dengan istri kita, maka buat seorang suami, kafabil mar'i isman ayyudai amayyakut, mereka tidak usah bikin dosa besar, mereka tidak usah bikin maksiat besar. Kata baginda Nabi, kafabil mar'i isman ayyudai amayyakut, cukup mereka menelantarkan istri-istri dan anak-anak mereka sudah dicatat sebagai dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang masih Idul Fitri ini, mintalah ridho kepada istri kita. Di hari yang baik ini, minta ridho kepada anak-anak kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita semua seorang anak. Kita dilahirkan bukan dari sebongkah batu, kita dilahirkan bukan dari secerca awan, tapi kita dilahirkan dari ibu dan ayah kita. Bagaimana seorang ibu dan ayah kita memperjuangkan kita, orang lain belum kenal kita, orang lain belum pernah melihat rupa kita, bahkan kita belum pernah berwujud,
Orang tua kita sudah pernah mendoakan kita di dalam kandungannya. 9 bulan lamanya kita. Ibu kita berkata, semoga Allah memuliakan anak saya, semoga Allah membuat kejayaan buat anak saya, semoga Allah memberikan keberkahan buat anak saya. Istri kita belum kenal kita, masyarakat sekitar belum kenal kita, rupa kita belum ada, tapi orang tua kita sudah mendoakan buat kebaikan kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Betapa luhur nilai orang tua kepada kita. Berapa banyak jasa kedua orang tua buat kita. Tidak ada manusia makhluk yang paling sempurna di jagat ini, sayangnya tidak ada makhluk yang paling cinta secinta di jagat ini kecuali kedua orang tua kita. Orang tua kita adalah makhluk yang apabila kita senang, dia adalah orang yang pertama kali senang mendengar kebaikan kita. Orang tua kita adalah makhluk yang pertama kali susah, bersedih apabila dia mendengar kesedihan dan kesusahan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu, makhluk yang pertama kali susah, bersedih apabila dia mendengar kesedihan dan kesusahan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang Alqamah meregang nyawa, bagaimana seorang yang soleh Alqamah selalu mengikuti perang dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dosa Alqamah ketika meregang nyawa? Nyawanya tidak dapat keluar dari badannya, ruhnya tidak dapat keluar dari jasadnya. Sahabat diutus untuk menemui seorang ibu tua renta. Ditanyakan kepada seorang ibu, wahai ibu, dosa apakah anakmu Alqamah? Dosa apakah Alqamah terhadapmu? Ibu itu berkata, pernah satu kali dia membentakku. Alqamah orang yang soleh wahai ibu, Alqamah orang yang baik wahai ibu, Alqamah yang selalu ikut berperang bersama Nabi ya ibu. Tapi kenapa dia di akhir hayatnya dia susah meregang nyawa? Karena suatu sangkutan durhaka kepada seorang ibu. Ibunya tidak mau memaafkan Alqamah, ibunya tidak mau memuliakan Alqamah, sehingga nafasnya masih berada di tenggorokan, tidak mau keluar dengan cara husnul khotimah. Kata Nabi memerintahkan kepada para sahabat, ya sahabat, kumpulkan kayu bakar yang kering, kita bakar jasadnya Alqamah karena dia susah meregang nyawa. Kabarkan kepada ibunya, kabarkan kepada orang tuanya untuk memaafkan Alqamah. Kalau tidak, kami akan membakar dia punya jasad. Dikirimlah utusan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikirim, ditanya, wahai ibu, Alqamah belum bisa meninggal dunia, Alqamah belum bisa wafat, sudahkah kiranya engkau memaafkan kesalahan dan tutur kata yang menyakitkan dari anakmu? Maka ibu itu bilang, tidak wahai saudaraku, aku tidak dapat memaafkan kesalahan anakku. Apa kesalahan anakmu wahai ibu? Satu ketika aku sedang minum segelas susu, aku ingin minum segelas susu. Dari belakang tergambar bayangan besar yang merebut susu itu. Kemudian bayangan itu, orang itu berkata, ibu jangan minum susu ini, susu ini adalah susu untuk istriku. Alqamah berkata demikian. Sakit hati ibunya perih hatinya, sehingga Alqamah sampai akhir hayatnya tidak dapat meregang nyawa. Ibu, kalau engkau tidak mau memaafkan anakmu, maka Rasulullah akan membakar jasadnya dengan mengecurkan air mata. Hadirin, orang bisa saja sakit hati dengan perkataan kita, tetangga kita bisa sakit hati dengan perkataan dan ucapan kita, istri kita bisa sakit hati dengan perkataan kita, tapi orang tua kita tidak pernah sakit hati dengan kata-kata kita. Orang tua kita tidak pernah sakit hati dengan perbuatan kita. Seorang anak yang sudah menelantarkan orang tuanya, seorang anak yang sudah menghukum orang tuanya dengan hukuman pidana dan tuntutan perdata 1 miliar karena orang tuanya mengambil pokok kayu di hutan, dituntut orang tuanya 1 miliar. Di persidangan orang tuanya menangis mengucurkan air mata. Hakim berkata, wahai ibu, apa yang membuat engkau menangis? Apakah karena penjara yang akan menantimu atau denda yang akan menantimu? Ibu ini berkata, saya menangis bukan karena
sebesar denda 1 miliar. Saya tidak takut kena penjara. Yang saya khawatirkan anak saya benci kepada saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari Ibnu Am bin As radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah didatangi seorang laki-laki dan berkata laki-laki itu, "Ya Rasulullah, berilah aku baiat aku untuk berjihad di jalanmu agar aku dapat pahala di sisi Allah." Nabi berkata, "Apakah kamu masih mempunyai orang tua yang masih hidup?" Maka sahabat ini menjawab, "Ya Rasulullah, masih ada. Dua-duanya masih hidup, ya Rasulullah." "Kau mau dapat pahala di sisi Allah?" "Ya Rasulullah, aku mau mendapatkan pahala di sisi Allah." "Balik ke rumahmu, datangi kedua orang tuamu, layani kedua orang tuamu. Kau akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala." Sungguh luhur agama Islam, mengajarkan seorang anak baktinya luar biasa. Bahkan bakti seorang anak disandarkan dengan tidak bersekutu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, kalau kau berada di hadapan orang tuamu, kalau kau ada di hadapan ayah ibumu, kata Allah, janahadzulli minar rahmah, datangi kedua orang tuamu dengan menundukkan pundakmu, datangi kedua orang tuamu dengan menundukkan badanmu. Bahkan kata ulama, kalau kau punya sayap, taruh sayapmu untuk berada di hadapan kedua orang tuamu. Jabatanmu simpan ketika kau berhadapan di hadapan kedua orang tuamu. Kepintaranmu taruh ketika kamu berada di hadapan kedua orang tuamu. Ya Allah, wajah orang tua kita mempunyai karomah, wajah orang tua kita mempunyai kemuliaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, jutaan rupiah kita keluarkan untuk pulang kampung hanya sekedar untuk menatap wajah kedua orang tua kita. Idza nazara ilaihi, apabila kau pandang wajah ayah ibumu, kata Nabi, kau pandang wajah. Jutaan rupiah kita keluarkan untuk pulang kampung hanya sekedar untuk menatap wajah kedua orang tua kita. Idza nazara ilaihi, apabila kau pandang wajah ayah ibumu, kata Nabi, kau pandang wajah kedua orang tuamu, nazara rahmatin, dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang, kata Allah, maka Allah akan memberikan pahalamu, pahala haji dan umrah yang sempurna. Kesempatan emas, saudaraku, kesempatan emas para hadirin. Hari ini di rumah kita masih ada satu keramat yang hidup. Hari ini di rumah kita masih tinggal keramat yang hidup. Jangan datangi orang lain dulu, jangan datangi tempat-tempat yang penting terlebih dahulu, kecuali meminta ridho kedua orang tua kita. Ada orang yang sudah rindu dengan orang tuanya, sudah lama ditinggal orang tuanya, sudah lama tidak mendengar suara orang tuanya. Tahun kemarin masih ada suara orang tuanya, tahun kemarin masih bisa mencium tangannya. Di hadapan orang tuamu, di hadapan orang tua kita, tatap wajahnya, pegang tangannya. Tangan itu pernah menggandeng kita, hadirin. Tangan itu pernah menggendong kita, tangan itu pernah memandikan kita, tangan tidak pernah lelah mengurus kita. Tangan yang terus sampai sekarang, tangan itu menjadi keriput, tangan itu menjadi hitam, muka itu menjadi keriput, asbab lelahnya mengurus anak-anaknya. Jemaah rahimakumullah, betapa durhaka seorang anak, betapa maksiat besar seorang anak apabila dia melukai hati ibu dan ayahnya. Hari ini kita masih dapat mencium tangan orang tua kita. Jangan main HP di depan orang tua kita. Dia adalah manusia yang paling banyak mengajarkan kita berbicara. Dia adalah manusia yang paling banyak mengajarkan kita ngobrol di atas dunia. Celaka seorang anak, dia menjadi anak yang sukses di atas dunia, tapi dia tidak pernah bertemu dengan keramat hidupnya. Temui orang tua kita, saudara-saudara kita sengaja berangkat ke kampung halaman, tidak lain, tidak bukan, bahkan segala mereka bawa untuk oleh-oleh. Mereka ke kampung bukan untuk mencicipi kuliner, mereka datang untuk memeluk orang tua. Setelah ini ada orang tua kita, apalah daya dosa kita sudah dihapus oleh Allah tanpa mendapatkan ridho dari kedua orang tua yang orang tuanya sudah tiada. Didatangilah makamnya, datangi kuburannya. Itu adalah orang terlelah di atas dunia, itu adalah orang tercapek di atas dunia, itu adalah orang tercapek di atas dunia. Kalau kita capek mengeluh ketika orang tua kita sakit, ketika orang tua kita pikun, berapa puluh tahun, berapa belas tahun orang tua kita menanggung keluhan itu, dia tidak pernah capek, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah bilang di telinga kita, "Nah, ibu sudah capek
mengurusmu. Nak, saya sudah lelah membiayaimu. Nak, tapi jiwa yang sudah tua itu, jiwa yang telah lelah itu, tidak pernah bilang mengeluh kepada anak-anaknya. Bahkan sampai hari ini masih ada kedua orang tua yang masih mengais rezeki, masih bekerja, padahal anaknya adalah orang-orang yang kaya. Anak-anaknya hidup enak dan makan enak, sedangkan orang tuanya lapar. Anaknya berpakaian indah, sedangkan orang tuanya berpakaian lusuh. Anaknya bisa jalan-jalan ke sana kemari, sedangkan dia tidak pernah melihat orang tuanya. Padahal dialah dulu manusia yang sering memberikan kita makan. Dialah manusia yang dulu sering mengajarkan kita jalan-jalan. Dialah manusia yang dulu mengenalkan kita dengan tempat ibadah. Dialah manusia yang dulu yang mengenalkan kita kepada orang-orang soleh. Dialah manusia yang dengan doa-doanya dia tidak pernah berhenti. Bahkan orang tua kita hingga masuk dalam kubur pun selalu mendoakan, Allahumma nawwir kubrana wa basirhu bil jannati kama basarana biha. Ya Rabb, berikan kebahagiaan buat anak-anakku yang telah menerangi kuburanku dengan doa dan sedekahnya. Wa basirhu bil jannati kama basarana biha. Berilah kabar gembira kepada anak-anakku masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Apalah arti Idul Fitri ini kecuali tanpa maaf saudara-saudara kita? Apalah arti Idul Fitri ini tanpa maaf tetangga kita? Apalah arti Idul Fitri yang bagus dan indah ini apabila kita masih menyimpan kebencian kepada saudara kita, kepada adik kita, kepada kakak kita yang dulu kecil kita main bersama, yang dulu kecil kita bergandengan berangkat sekolah, yang dulu kecil kita berbagi makanan bersama. Hari ini masih ada saudara, kakak adik yang masih bertengkar. Hari ini masih ada kakak beradik yang sumpah serapa. Hari ini masih ada kakak beradik yang masih berantem dendam hatinya karena uang Rp1.000, Rp10.000 karena hak warisan. Hari ini kita lepaskan dendam itu. Hari ini kita lepaskan kebencian itu untuk orang-orang yang kita sayangi. Al-yauma yaumal marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Hari ini adalah hari kemuliaan. Mudah-mudahan fitri jiwa kita, bersih jiwa kita. Allah maafkan kesalahan kita. Saudara-saudara kita juga maafkan dan ridhoi kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Allah panjangkan umur kita, keluarga kita, orang tua kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarga kita rukun tanpa permusuhan. Allah jadikan lingkungan kita lingkungan yang bermartabat, lingkungan yang islami dan bermadani. Semoga semua amal kita selama Ramadan Allah terima. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli